lagi di warung sendiri, gak ada yang menemani. Sekarang mana? Bos warungnya udah nggak di warung lagi, dia udah di belakang warung. Kak Hanan? Oh, hai. Ini siapa? Risa. Oh, Risa. Oh, Ini aku yang ngechat Kak Hanan kemarin. Oh, nggak ada foto profilnya, foto Oh profilnya. iya. Orang Korea jadi. Iya. Risa baru di sini. Oh, kamu yang bantuin aku ya? Duduk sini, duduk. Belum ada pengunjung kalau pagi-pagi kayak gini biasanya. Biasanya jam berapa tuh, Kak? Biasanya jam 9 malam. Duduk. Itu lakukan Kak tapi. Aku digaji kan Kak kalau masuk sini. Tenang aja, ini tuh Ada kamera pengintai nggak Kak? Saya baru masuk nih Kak. iya. Katanya Pegang. sekarang kerja di sini. Iya boleh nggak? Boleh, soalnya aku biasanya sendiri di sini. Oh. Gitu. Ada yang datang, diajakin ngobrol. Biasanya kayak gitu di sini. Jadi aku harus pintar ngobrol ya Kak? Iya, kamu ngerasa nggak ada yang berbeda gitu di warung ini? Aku kayak deja vu sih sama tempat ini, kayak pernah kesini gitu. Iya, cuman kita renov total. Wow. Karena selama 2 tahun, setahun lah ya. Iya kayaknya. Setahun, itu kita setahun renov. Jadi full setahun tuh renov. Full Iya setahun aku renov kayak ini. pernah kesini. Kayak pernah ketemu Kak Hanan. Iya kan aku ya. Yang jaga warungnya aku Kak. Biasanya kayak gitu. Terus kita juga suasananya di sini lebih tenang. Kalau kemarin ada suara-suara terminal. Terminal. Tapi kita tetap masih di terminal karena ini Warung masih tetap terminal. Warung Terminal. gitu. Kesini naik apa? Naik beca? Naik Enggak be- dong. Naik beca. Bawa motor. Bawa motor. Aku naik sepeda. Sepeda. Kita kan harus. Bawa jas hujan nggak? Karena sekarang itu. Iya Kak kemarin anginnya kenceng banget lagi Ini hujan. kan pas hari ini ya, ini tuh bulan bulan April. Nggak tahu nanti pas kalian tonton bulan apa. Cuma Iya. biasanya kalau April itu kan udah masuk musim kemarau ya. Iya, aku nanya ke teman-teman aku di Jabodetabek, nggak hujan kayak Bogor doang. Bogor memang berbeda. Bogor Iya. tuh sekarang hujan, tapi hujannya unik. Dia Kenapa? sore doang kayak gitu. Permisi teh. Loh, ini pengunjung. Iya dulu. Wah, betah dong aku. Buka warungnya. Buka. Tapi emang sepi. Ini lagi nggak upacara kan soalnya merah putih banget. Nasionalis banget Kita soalnya. memang tapi nasionalis banget. Soalnya kan pemerintahan sekarang sangat Oh, oke. Apa tuh Kak gini? gini aja. Mas, tumben datang ke sini. Iya. Tahu dari mana tempat ini? Biasanya pengunjung di sini datangnya jam 9 malam, Mas. Iya, tadi aku di-spill sama kakaknya jam 9, ternyata sepagi ini udah ada yang dateng. Tapi udah buka kan ya? Udah. Kakaknya nyari apa emang? Lagi Tuh, nyari apa? Lagi pengen kopi sih sebenarnya. Kopi. Kita ada kopi. Nyari kopi apa emang? Kan saya ini udah lama nih Kak dari Aceh nih ngerantau. Jadi lagi kangen kopi Aceh nih. Oh, ya. Ada kopi apa Jauh nih? banget sih. Nggak ada, kita bisa- Jujur kita baru ketemu orang Aceh sekarang. Iya. Waduh. Dari selama hidup ya? Iya. Lebay. Masa sih? Selama kafe ini. Jadi kayak kita belum bawa kopi Aceh sih Kak. Wah, emang beneran harusnya saya bawa sendiri ya, tinggal diseduh di sini ya. Betul. Iya, punya kita Iya juga ya. sendirinya gitu, tinggal di bawah. Cuma kita nggak ada kopi Aceh sih. Memang kakaknya asli banget Aceh. Iya sih Kak, mau tes DNA. Oh, nggak perlu sih. Oh emang apa? Ditusuk terus nanti? Keluar apa? Enggak, Betul. kalau orang Aceh itu biasanya kalau ditusuk nggak mempan gitu. Oh. Jadi harus Terus kakaknya kesini lagi ada apa di sini? Kerja, kuliah ya? Biasa sih Kak, lagi jalan-jalan aja. Jalan-jalan kayak gitu ya. Berarti kemarin waktu ada bencana Waduh. lagi di sini? Iya kebetulan lagi nggak di Aceh itu Kak. Tapi keluarga gimana? Apanya? keluarga gimana di sana? Alhamdulillah Istri di sana? aman. Waduh belum beristri. Gak boleh Kak status-status gitu. Iya kan siapa tahu. Semoga segera ya. Amin. Kita doakan amin. ya. Terus gimana di sana kabar keluarga? Ya alhamdulillah aman sih sejauh ini Kak. Cuman ya begitulah. Kita tahu sendiri kondisi Aceh sekarang seperti apa jadi ya. Emang gimana kan? Tapi perasaan di berita udah iya, baik-baik emang jujur aja. aku juga. Bantuan udah Itu datang. siapa Terus yang bilang baik-baik aja? Aku tahu di berita katanya sekarang Loh aku malah nggak ngeliat berita tentang Aceh kayak udah ketutup ya? jarang ya. Iya ya udah jarang yang Oh, aku up gitu pikir ya. udah nggak ada berita tuh udah baik-baik aja. Sekarang enggak ya? Atau mungkin aku yang jarang baca berita atau emang nggak di up di Aduh. media aku nggak tahu. K-pop terus Kak. Pasti ini kayaknya Enggak. pada Kayak ketipu Aceh. Kayak- ketipu algoritma ini. Oh, tapi sebenarnya banyak berita-berita yang masih menunjukkan. Barangkali kalau beritanya tetap memang udah kurang ya kayak cuman kondisi di sananya ya begitulah. Sebentar Kak, sebelum itu kita kan mau ngobrol nih, kenalan dulu nggak sih? Kok kita udah so akrab banget gitu loh. Mereka udah baca itu siapa namanya Oh, di sini. Di bawah sini. Di bawah sini. Mana? Nggak kita. Di bawah meja. Jadi siapa nih kan namanya? Oke, saya Syahlan Faluti, bisa dipanggil Syahlan. Tuh ada warga di sana. Di mana? Yang ini satu. Halo. Ada beribuan warga. Halo. Hai. Yang di sini
Sasi juga. Yang di sana. Hai. Udah kelihatan. Dia nggak kelihatan. Mau sombong sebenarnya kamera kita 3. Aduh. Kak Syahlan. Kalau Kang Aceh tuh apa sih, kan kalau orang Padang udah. Kang Aceh tuh ada Abang masih ya? Kak. Kalau bahasa Acehnya itu ada beberapa sih, biasanya kayak cutlem gitu. Itu cutlem itu kayak panggilan, lebih ke panggilan sayang gitu. Wah, jangan yang sayang-sayang gitu Kak, baru Terus ketemu masa kalau udah ada, sayang. iya ke Manggil cowok. cowok ke cowok. Terus kalau adik itu kayak ya adik biasa lah Adik. mungkin ya Kalau gitu. kalau misalkan untuk orang Kalau bro kira-kira apa? abang. Itu udah modern banget itu. Kalau abang tuh modern juga sebenarnya. Abang itu ya masih lokal Masih- itu, masih masih lokal ya. gitu kan. Jadi kan ada orang nih lu di jalan terus manggil apa? Bang. Bang gitu, iya Bang, benar. iya, Bang. Jadi berarti kita panggil Bang Syahlan gitu Iya kali ya, boleh. Bang Syah. Bang Syah. Tua banget tapi ya. Enggak. Ceritanya ini kita seumuran kok. Ini jadi beli kopi nggak sih? Ah, Nanti Oh tapi nggak apa-apa, ntar aja kita ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu ya. Cuman Ngobrol dulu nanti aja. mungkin aku nanti telepon orang Aceh. Untuk bawa Mantap. informasi. Karena aku nggak punya kenalan orang Berarti Aceh, itu Kak. aku baliknya setahun depan dong. Kenapa emang nggak? Kan telepon dikirim dulu dari Aceh. Emang udah bisa? Maksudnya dari Aceh udah ada bisa Direct. Bisa nggak sih. separah itu ya Iya. bencananya. Pas bencana pun juga pesawat masih lancar kan? Ya masih lancar, cuman harganya kemarin melonjak ya. Oh, bencana mahal banget tau. Mahal banget pas Mahal bencana banget, itu. Jadi ada kenalan teman-teman relawan itu bahkan pengen ngirim logistik aja itu dipatok harga yang gila-gilaan sama pesawatnya gitu. Karena pesawatnya juga kan harus buka rute yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Oh. Jadi perlu effort lebih lah gitu. Oh, rutenya berbeda dari rute biasanya. Kayak ya mungkin ya. Cuman dengar dari informasi dari teman-teman relawan di sana itu ya cukup ya gitu. Emang kalau Bang Syahlan nih rumahnya Acehnya di sebelah mana? Kok nggak terdampak? Oh, kalau saya rumahnya di Aceh Selatan, Aceh Kak. Selatan. Iya. Lah yang kena bencana bukannya Selatan ya? Enggak ya? Enggak, kalau Aceh Selatan itu mungkin kalau Kak pernah baca yang bupatinya pergi umroh kemarin. Oh, yang berdoa ya? Iya, yang membantu lewat doa langsung iya, di iya. pusatnya itu. Iya benar. Bener-bener sih itu kan. Langsung di pusat. Mustajab ya. Nah, Iya. semoga setelah umroh itu udah baik keadaan. Oh, enggak dong, enggak juga dong. Boleh gimana sih kan, maksudnya mungkin kan kayak aku juga merasa di media tuh kok nggak ada yang up tentang Aceh ya. Mungkin kakaknya boleh cerita. Abang, kenapa kakakmu mulu ya? Iya, abang. Bang Syahlan boleh cerita nih gimana sebenarnya keadaan di Aceh gitu. Aduh. Saya udah lama juga sebenarnya nggak pulang ya, Kak ya. Ya terakhir 2 bulan lalu lah ya baru pulang ya. Lama banget ya? Iya, lama banget lah Lama ya. banget sih 2 bulan Gimana itu. tuh di sana? Ya sebenarnya kalau dari sisi kan Aceh itu sebenarnya kita tuh ngebagi wilayahnya jadi 3. Ada pantai timur, terus ada wilayah dataran tinggi di wilayah tengah, sama barat selatan tuh. Iya. Nah kalau di wilayah tengah sama pantai timur ini itu masih lumayan terdampak, masih banyak tenda-tenda pengungsian sebenarnya ya. Masih banyak juga lumpur-lumpur yang belum dibersihkan gitu. Cuman alhamdulillah kalau di barat selatan, nah saya itu di barat selatan tuh. Nah langsung berbatasan sama Samudra Hindia itu. Nah itu alhamdulillah tidak terlalu terdampak ya kita ya, tidak terlalu hancur lebur lah gitu. Tapi yang aku lihat ya kalau di TV, di berita-berita TV, itu tuh lumpurnya tuh bisa sampai apa? Sampai Atap setinggi gitu rumah ya? ya. Atap Iya gitu. iya Dan benar ngebersihinnya benar. tuh gimana sih? Pakai air lagi kan? Kalau udah keras gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Terus Nggak ada pergerakan itu bersih. masih sampai sekarang ya? Saya aku lihat gitu dan aku mikirin ya gini, orang yang banjir air ya, banjir air yang surut tuh kotoran yang nggak selumpur itu aja kan capek banget ya. Capek ya. Iya. Wah, ini rumah lu tuh Ketutup lumpur. sama lumpur gitu. Gimana? Gimana cara Itu kan kalau mau nggak mau kan harus pakai alat berat. Alat nggak berat sih? iya, harus pakai alat Tapi berat. gimana? Maksudnya di sana alat berat apakah? Lagi berjalan ke proses. Iya, proses. Berjalan sih alat berat, cuman untuk buka lahan misalnya buka. Buka lahan apa tuh, Kak? Lahan apa tuh? pertanian warga biar mereka bisa produktif lagi gitu Kak. Justru kan yang ketutup lumpur kan iya, justru kan karena banjir itu sebenarnya itu cukup banyak ya, sekitar kalau data dari pemerintah provinsi itu kalau tidak salah ada sekitar 80 ribuan hektar tertutup lumpur. Dan 30% diantaranya itu memang nggak bisa lagi untuk Nah ditanami itu gitu. pertanyaan Nggak aku bisa. itu kan. Jadi Bukannya butuh pemulihan aja. Ya mungkin kalau butuh pemulihan waktunya panjang ya. 30% dari 80 ribu itu. Jadi hilang itu 30% dari 80.000. Ya. Saya juga nggak bisa jawab, Kak. tapi gimana ya? Maksudnya kayak sebenarnya siapa sih yang salah di bencana ini? Aduh. Iya nggak Oh, sih? alam lah. Alam dong kan banjir, kan kita nggak bisa nahan curah hujan yang tinggi. Iya sih, salah Banjir hujan. Gimana dong?
kok jadi nyalahin Masalah Nah, kan aku hujan. nanya yang salah ini Kak, yang maksud salah aku. maksudnya ini bencana alam siapa yang ingin Siapa pemerintah juga yang nggak ingin ada bencana alam nggak sih? Iya, iya, Siapa jelas yang itu. menginginkan bencana alam? Siapa, Nggak ada. betul, nggak Jadi ada. menurut Bang Salah nih bencana alam nih salahnya di mana nih? Sebenarnya cukup kompleks ya kalau berbicara masalah bencana alam yang terjadi di Aceh ini. Apalagi kan ini salah satu pemicunya itu ada yang bilang, bukan ada yang bilang, memang siklon tropis Senyar ya, anomali yang dulunya nggak pernah datang ke Indonesia tiba-tiba datang. Nah ini kan sebenarnya cukup jadi pertanyaan ke kita gitu. Ini kan merupakan sebuah dampak dari perubahan iklim secara global ya. Ya mungkin di Aceh memang masih menjadi salah satu lokasi ataupun salah satu. Karena kita ini membahasnya spesifik Aceh ya, karena kemarin terdampak bencana ada 3 iya, provinsi betul, ya. betul. Iya, iya. Nah di Aceh itu kan lumayan masih bagus ya hutannya. Bahkan di Asia Tenggara itu masih salah satu yang paling bagus, masih kaya akan keanekaragaman hayati. Tapi kok bisa sih Aceh yang paling parah gitu? Iya. Sampai batang-batang pohon ikut kumis. Nah, Jujur aku belum pernah ke Aceh, jadi maksudnya belum tahu Aku ngeliat secara fotonya sih yang batang pohon secara itu spesifik. nyata Maksudnya aku nggak? pengen tahu sebelumnya kan sebelum ada banjir ini mungkin Aceh tuh banyak hutannya banyak Iya. kayak gitu kan. hutan lah pokoknya ya. Hutan. Iya, Pokoknya ada pohonnya. Iya. Oh, pokoknya ada pohonnya. Bahkan itu BTW itu daratan Aceh itu lebih dari 50%-nya itu masuk kawasan hutan loh gitu. Iya makanya kan harusnya kalau hutan kan harusnya Iya, bisa bisa menahan dong, air bisa banjir dong. dong. Waktu SD ya kita diajarin kan, iya. menanamlah banyak pohon, maka mengurangi banjir karena si akar pohon ini menahan Air. menahan air. Iya. Kenapa bisa terjadi di sana Nah, kayak ini gitu? kan kondisinya beda ya. Jadi hujannya memang luar biasa gitu. Kita juga nggak berekspektasi bakal ada hujan selebat itu gitu. Walaupun sebelumnya sudah diperingatkan ya dari Iya. BMKG juga ya. Cuman yang harus kita lihat sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Iya, betul. Sedangkan di Aceh itu masih bagus loh hutannya gitu. Masih bagus loh tutupan lahannya gitu kan. Ya sebenarnya ini bisa kita lihat dari krisis iklim global sih. Barangkali kerusakannya bukan terjadi di Aceh, tapi di tempat lain. Nah, tapi dampaknya itu malahan di Aceh. Ini kan berhubungan sama perubahan iklim itu sebenarnya merupakan salah satu ketidakadilan gitu. Kita yang tidak berbuat, tapi kita yang terdampak seperti itu. Makanya itu terdampak di Aceh. Masyarakat lokal di sana yang terdampak. Tapi masyarakat lokal di sana sendiri tuh nggak sih, aware nggak sih kalau misalkan ini tuh karena perubahan iklim atau ini tuh karena masalah-masalah lain bukan hanya sekedar curah hujan yang tinggi, mereka nggak tuh harus sadar gitu. Ya itu pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya Kak. Jadi saya kemarin itu ketika di Aceh saya bikin satu konten lah terkait perubahan iklim. Oh, Bang ini konten kreator. Enggak konten kreator, cuman suka aja ngelihat. Nanti di bawah sini boleh nggak kita Oh iya, boleh, cantumin boleh. username siapa tahu ya? Iya, siapa tahu yang kan? mampir Oh ya. iya mau mampir. Mengadu. Terus gimana? Saya sempat bikin salah satu isu ya, karena di daerah saya itu dulu saya kan udah lama nggak pulang ya Kak. Nah itu dari jalan raya itu kelihatan dulu masih bagus banget itu. Nah pas saya pulang ada tuh hutannya itu gunung di pegunungan itu masih bagus banget kan, masih ketutup. Hijau. Pas saya pulang kemarin 2 hari saya pulang tuh, saya coba tuh sepedaan keliling sambil jogging. Kaget itu gunungnya udah mulai kebuka gitu Kak. Terus udah kelihatan, udah dibuka dan saya bikin konten terkait hal itu, karena terkait banjir perubahan kali. iklim. Enggak sih, kan barat selatan. Oh, iya. Nggak kena banjir. Nggak kena banjir Nggak ya? kena banjir dong. Nah, pas saya bikin konten terus beberapa anak muda itu ikut-ikutan komen Kak. Ternyata mereka itu selama ini aware, tapi nggak tahu mau bersuara gimana, mau ngadu kemana gitu Betul. kan. Ini kan jadi salah satu maksudnya mereka itu peduli, masyarakat di sana itu peduli, tapi memang tidak difasilitasi, nggak tahu gitu, belum ada pendidikan lingkungan yang cukup mendalam di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok sana gitu Kak. Mungkin juga kayak Bang Syahlan juga kan, kok tiba-tiba ngeliat hutannya gunungnya udah nggak hijau lagi gitu kan. Kita kan sebagai masyarakat juga bingung, ini siapa gitu yang melakukan. Jadi juga kita bingung nggak sih mau ngadu ke siapa atau mau melakukan apa gitu. Tapi sebenarnya kita dibilang aware ya, sebenarnya aware gitu. Karena kan itu juga untuk kehidupan kita gitu kan sebagai manusia. Tapi Bang, emang kalau hutannya hilang, emang paling berdampak tuh apa sih? Maksudnya kan kalian kalau misalkan nyari makan kan tinggal ke warung. Maksudnya di pasar gitu. Kenapa kalau misalkan hutannya nggak ada kalian bermasalah? Ya jelas dong bermasalah. Karena kan misalnya kalau secara teori kan hutan itu bisa jadi salah satu pengendali iklim mikro ya di suatu wilayah kayak. Yang mana itu juga akan berpengaruh ke musim pertanian, musim buah di suatu lokasi gitu. Apalagi masyarakat sekitar hutan yang sering memanfaatkan tumbuhan ataupun makanan-makanan dari hutan. Siapa tuh? Ya misalnya masyarakat, misalnya kami nih di Aceh Selatan gitu. Kami itu termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Masih banyak yang nyari-nyari tumbuhan-tumbuhan untuk obat, untuk sayur-sayuran dari hutan. Nah,
ketika hutan terganggu ya jelas produksi itu akan ikut terganggu gitu. Betul. Mungkin satwa juga terganggu ya. Nah, iya benar tuh Kak. Karena ada tuh penelitian tuh Kak menarik itu. Karena kita lagi di Bogor nih, ada tuh penelitian dari IPB yang bilang bahwasanya tahun 2050 prediksinya itu bakal ada 30 spesies primata yang akan mengalami kepunahan. Salah satunya orangutan Sumatera. Nah, karena kehilangan tempat tinggal mereka, iya. Berarti perubahan iklim ini sangat mengganggu ketersediaan pangan yang ada. Benar sekali, bukan cuma kita tapi juga bagi satwa lain. Berarti gitu. perubahan iklim tuh nggak sesederhana itu ya, maksudnya Enggak. ternyata tuh nyambung kemana, dampaknya tuh Bukan besar. sederhana, panas, bukan Panas. sederhana. Iya, mungkin orang-orang atau kita juga mungkin taunya perubahan iklim cuma panas doang gitu, atau kayak yang tadi kita sebutin nih Kak, tadinya kan Bogor mungkin sekarang harusnya kemarau nggak hujan, tapi karena perubahan iklim jadinya hujan. Mungkin kan itu juga. Mungkin kita orang awam nih tapi cuman sesederhana itu. Kita nih di urban hanya ngerasa kayak ya udah panas, ya udah hujan, makan masih ada segala macam, tapi kita nggak memikirkan bahwa masyarakat yang selama ini kehidupannya bergantung pada Hutan. Kenapa Kak? terlalu serius. Bentar. Ini ngap-ngapan ya Kak? Iya ya. Tiba-tiba kok kita jadi serius begini ya? Iya, iya. Tapi asik maksudnya. Aku juga ternyata perubahan iklim tuh nggak sesederhana itu gitu. Iya. Mengaruh ke satwa, mengaruh ke mungkin ke pangan kita juga. Pangan kita ya benar. Jadi kan kayak kalau satwa aja bakal kehilangan pangan, ya tentu saja kita juga ikut terancam kan kayak. Apalagi dalam penelitian yang tadi Kak yang dari IPB itu. 2050, sekarang 2026, 24 tahun. Itu bisa aja kita masih hidup loh Kak. Masih Kita hidup. masih muda sekarang. Tapi apa sih dampak yang panjang gitu? Kalau misalkan sekarang kan ngelihat pendeknya misalkan ya hutan hilang gitu kan, satwa susah mencari makan segala macam. Tapi apa sih dampak panjang dari, mungkin kita bisa ngelihat keseluruhan itu, kita mungkin bisa menyebutnya sebagai sistem ya, atau sistem pangan gitu. Dampak panjangnya dari perubahan iklim dan tetek bengek yang ada di dalam sana itu apa sih ke sistem pangan? Tentunya akan merusak itu ya kayak apa sistem pangan Indonesia sendiri, apalagi sistem pangan lokal ya. Ya pastinya kayak sekarang akan banyak pangan-pangan dari luar yang masuk ke daerah-daerah pelosok yang mengganggu bagaimana cara masyarakat untuk melakukan budaya pangan mereka yang selama ini tradisional tapi menjadi lebih modern gitu. Padahal yang modern itu belum tentu lebih sehat, dan yang lokal tradisional itu juga bukan berarti tidak sehat gitu. Iya, betul. Jadi kan kalau ini terus dibiarkan tentu akan mengganggu hal itu Kak, rantai makanan itu gitu. Apalagi kan kalau di desa-desa itu kadang di pelosok itu bisa kita bilang apa ya kalau bahasa kerennya Kak? Kalau terhadap perubahan teknologi itu FOMO mungkin ya. Jadi pengen nyoba yang baru padahal belum tahu bagaimana dampaknya secara jangka panjang gitu Kak. Tapi pemerintah setempat udah ngelakuin apa sih untuk mencegah itu? Mereka nggak mungkin nggak aware dong. Yeah. Mereka nggak mungkin, mereka kan yang di sana yang mengurus segala macam. Apa sih yang sudah mereka usahakan gitu? Ya, aduh. Tiba-tiba ya Kak ya. Pemerintah Aceh ini ya. Iya, daerah ini ya. Daerah siapapun itu, mungkin desanya atau lebih tinggi gitu. Saya sebenarnya yakin pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik. Cuman sejauh mana kemampuan mereka saya juga tidak bisa mengukur itu Kak ya. Karena sejauh ini ya kalau kita lihat malahan semakin parah ya. Apalagi kalau di Aceh Selatan itu, jadi ada salah satu lembaga di sana Kak. Mereka membuat survei dan ternyata nih Kak, di daerah saya itu di Aceh Selatan itu merupakan salah satu daerah dengan tingkat kehilangan tutupan hutan itu paling tinggi dari seluruh provinsi Aceh gitu Kak. Wow. Kebetulan di daerah saya Kak, saya nggak tahu apakah saya dilahirkan di sini kenapa gitu, dan bisa menyuarakan tentang hutan itu kenapa gitu. Apakah karena ini gitu, kita nggak tahu ya. Semoga ya pemerintah itu bisa membaca data-data. Semoga mereka mau membuat program itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan yang cuman sekedar kayak bikin seremonial gitu. Ya itu kan gimana maksudnya bikin seremonial? Seremonial aja kayak penanaman ya, sekedar penanaman. Formalitas. Jadi ditanam, cekrek, pulang gitu loh Kak, formalitas gitu. Gitu Tapi Kak. dengan apa yang sekarang terjadi nih Kak, gimana? Maksudnya kan sekarang bencana pasti kan mengubah kehidupan masyarakat di sana, terutama ya ekonominya, terus anak-anak sekolah gitu. Sejauh ini gimana sih mereka beradaptasi sama perubahan iklim, sama bencana yang terjadi sekarang gitu? Apalagi
yang masih terdampak bencana. Iya. Nah itu ya, mungkin kita lebih fokusnya ke yang terdampak bencana kayak Iya. itu kan memang sekarang sangat sulit ya kayak bahkan kalau kita masih ngikutin berita-berita bagaimana relawan bekerja di sana itu masih banyak orang-orang yang sekolahnya jadi terganggu anak-anak terutama iya, pendidikan betul, kan iya, betul. pasokan pangan juga masih terganggu apalagi sekarang di tengah-tengah harga-harga pada melonjak nih gitu Betul. jalan di sana itu masih ada yang sering longsor kan. Terus juga sekarang kalau hujan dikit langsung banjir gitu. Dan aku penasarannya ya, kan kayak itu maksudnya kalau di Jakarta banjir cuman ya kadang selutut gitu doang, mungkin 3 hari seminggu, oh ya segini ada aku nggak tahu ya, seminggu mungkin selesai. Tapi kan ini kan nutup rumah banget gitu ya. Kira-kira tuh Tempat tinggal, tempat Iya. mencari nafkah, Iya. yang mencari nafkahnya di lahan terutama. Iya, pemulihannya benar. berapa lama ya kayak gitu Belum tuh? pulih kan? Belum pulih Jauh. nggak? Iya, Jauh, maksud- masih iya. jauh dari kata Berarti pulih mereka gitu. kehidupannya sekarang masih tergantung dengan Relawan ya? relawan ya? Oh, Ini bantuan. beberapa ada yang seperti itu, mungkin beberapa ada yang cari opsional untuk nanam-nanam bahan-bahan pertanian secara mandiri mungkin ya, yang untuk konsumsi biasa aja gitu kak. Tapi Gitu. dengan apa bencana yang kemarin itu sebenarnya berpengaruh nggak sih sama, pasti berpengaruh ya sama produktivitas lahan Iya kan yang ada di jelas berpengaruh itu kak. Kayak tadi yang saya bilang, 80.000 sawah itu tertutup lumpur dan 30% diantaranya itu memang udah nggak bisa untuk diproduksi lagi gitu. Memang udah parah banget itu udah tutupnya parah berarti banget kak. ya. Berarti benar-benar ya bencana itu tuh merusak ini banget kita ya. Ini aku tuh mau nanya, ngomongin tadi soal tutupan hutan ya. Katanya Aceh tuh punya sejarah panjang dalam perlindungan hutan, kayak deklarasi Tapak Tuan. Nah ya benar kak. Nah, deklarasi Tapak Tuan tuh apa dan gimana nih milenialnya sekarang dari deklarasi itu? Baik kak. Ini cukup menarik nih kak. Ini saya udah kayak Kayak udah kayak wartawan loh udah kan. kayak wartawan ya kayak. Baik-baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah diberi pertanyaan gitu. Goyang ngakut dengan keseriusan ini. Kayaknya Kita cocok nafas ya kayak. dulu nggak nafas? Saya tadi kan ngomongin bencana tuh gue sangat Iya, empati iya. banget ya, maksudnya sedih banget. Jadinya bawaannya kayak ya ampun, sedih banget gitu. Kita di sini kayak seakan-akan tuh dunia baik-baik aja. Iya betul itu sih. Teman-teman kita di sana tuh kayak enggak gitu. Makanya tadi terbawa banget suasana gitu ya. Makanya aku juga agak kaget, wah ada orang Aceh nih, maksudnya Iya. selama ini kan ya kita ketemu teman-teman yang sini-sini aja gitu kan. Tapi orang aja tuh pakai tengku ya depannya. Itu cuman buat keturunan-keturunan itu Tertentu kerajaan, ya, Kak. Kak. Iya. Atau topik, oke balik lagi ke deklarasi Tapak Tuan. Oh kakak bukan Tengku Syahlan, bukan ya bukan. Bukan. Oh, bukan. kamu kan bukan. Inside jokes. Inside joke. Ya langsung tadi yang deklarasi Tapak Tuan itu apa? Oke, kebetulan ini ya, karena saya kan backgroundnya dari kehutanan dan deklarasi Tapak Tuan ini juga digagas itu untuk menunjukkan komitmen masyarakat Aceh itu dalam mengelola sumber daya hutan kak sebenarnya. Oh, udah ada itu. Udah ada itu dari tahun 1930-an kak, sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat tuh udah aware. Masyarakat udah aware Udah ternyata. tahu nih hutan nih pasti akan. Iya, dengan kedatangan Belanda yang waktu itu ke hutan Aceh, mereka itu aware. Ada apa nih? Jadi mereka berkumpul di suatu tempat yang namanya Tapak Tuan. Kebetulan Tapak Tuan ini juga daerah asal saya kak, ibu kota kabupaten saya sekarang gitu. Nah di sana ketua-ketua adat itu mereka berkumpul, terus membuat sebuah komitmen untuk mengelola sumber daya hutan itu secara berkelanjutan, tidak berlebihan gitu. Bahkan itu landscape yang mereka lindungi cukup luas gitu. Dan sekarang mungkin dikenal dengan nama Taman Nasional Gunung Leuser. Ada beberapa itu kak. Terus ada namanya Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nah itu kebetulan di tempat saya semua itu kak. Jadi besar tuh di tempat. Ya Leuser itu sebenarnya mencakup sekitar berapa belas kabupaten gitu yang ada di provinsi Oh, iya, Aceh benar, gitu panjang kan. Lebar banget dan termasuk daerah kami gitu kak. Terus implementasinya gimana tuh deklarasi? Saya juga heran kak, bahkan Nggak kedengeran. nggak kedengeran itu kak. Bahkan di daerah tempat tinggal saya sendiri gitu kan, agak susah nyari informasinya. Saya sempat nanya-nanya ke orang tua kayak, ya mungkin terbatas ya pengetahuannya. Apalagi itu bisa dibilang kayak dokumen-dokumen lama mungkin ya kak ya. Mungkin harus kita cari di arsip nasional mungkin. Karena saya juga tahunya dari buku ini, Sejarah 5 Taman Nasional Pertama di Indonesia yang diterbitkan oleh kementerian gitu kak. Tapi kalau deklarasi kayak gitu tuh yang implementasi, maksudnya yang mengatur segala macam tuh pemerintah daerah apa masyarakat adat di situ? Nah, deklarasi ini dulu karena digagas oleh para pemimpin atau tetua adat, jadi itu regulasinya diatur oleh adat gitu kak. Bahkan di Aceh itu kan mungkin kalau kakak pernah tahu nih,
pernah nggak sih takut kalau ke Aceh katanya syariatnya dicambuk ini? Iya, betul. Itu. Nah itu kan kuat banget dong harusnya. Itu namanya ada kanun yang ngaturnya Kak. Dan bahkan sekarang kanun itu juga ada yang ngatur tentang kehutanan. Oh bagus dong. Dari dulu itu udah ada. Jadi istilahnya kalau di Aceh itu ada regulasi berlapis ya kayak selain dari Kan ada negara, restriksinya dari negara juga ada dari kanun aturan Aceh sendiri. Tapi itu cuma sampai Tapi di ya, meja aja sih ini Kak. Bentar dulu. Aturan Aceh tuh berarti Aku menyinggung, tapi aku aturan pengen adat nanya. lokal gitu ya Kak? Iya. Berarti di Aceh tuh masih kekerajaan gitu Kakak? Enggak. Oh, enggak. Cuman aturan-aturannya kayak Aturan-aturannya. buat dia aja. Tapi rajanya masih ada. Masih Tapi ada emang sih kan Kak. kalau aturan Islamnya ya itu sangat ketat sekali ya dilaksanakan lalala. Tapi kan tuh ada juga aturan-aturan yang kayak hutan itu. Kenapa nggak yang seketat itu gitu? Nah itu Kak. Kayak misalkan yang membabat hutan cambuk. Waduh, harusnya sih saya setuju itu ya Kak. Tapi emang pertanyaannya siapa? Siapa yang berani? Bukan. Oh bukan ya. Mas siapa yang membabat hutan? Kan tadi hutannya gundul pasti dibabat, masa orang hutan Nah yang... itu siapa? Itu siapa? Siapa emang? Nggak tahu. Tahu kan Nah itu kan kita harus cari ya maksudnya. Iya, Kita harus- ntar saya jadi nggak bisa pulang kalau saya ngomong siapa. Bingung ya. Harus inspeksi, Iya benar nih, juga ya. harus inspeksi nih. Kenapa hutannya tuh tidak apa ya, peraturan hutannya kenapa nggak ya mungkin ada tapi seperti yang tidak Bang berjalan. Syahlan bilang tadi Ya. hanya di meja gitu. Iya itu. Tapi gimana sih Kak maksudnya apakah orang muda di sana tuh aware sama Tadi aware. Bukan. Oh, belum ya? Maksudnya yang lokal-lokal itu. Masyarakat adat Ima- apa? Bukan, orang mudanya. Kan kayak Bang Syahlan nih. Aku nggak tahu cerita tentang apa tadi? namanya? Deklarasi Deklarasi Tapak Tapak Tuan. Nah, kalau orang di sana tuh masih aware gak sih sama Pernah nanya nggak sama teman sejawat? Iya. Teman sejawat. Teman sejawat nih. Tahu banget. Cuman sejawat dokter ini ya. Maksudnya kayak tahu nggak sih orang di sana atau sesama Fahutan Aceh? Aduh, Fahut. kehutanan mungkin ya dari background kehutanan ya. Oke. Benar Fahutan kan fakultas Fakultas kehutanan. Kehutanan. Kakaknya kan ke benar ya? Iya benar-benar saya ada kok ijazahnya aman. Oh, Soalnya boleh kayak- ditunjukkan nggak ijazah aslinya Kak? ada boleh ntar di share. Iya, apa tadi pertanyaannya yang anak muda itu ya? Ya sebenarnya orang muda kan kayak Bang Syahlan ternyata nggak tahu gitu ya. Sebenarnya orang muda di sana juga tahu apa nggak sih Kak? Ya. Jujur saya belum pernah bertanya secara spesifik ya Kak ya. Karena saya sejauh ini masih menghabiskan banyak waktu luang itu di luar Aceh. Cuman ketika ketemu dengan teman-teman muda di sana ya mereka itu aware terhadap lingkungan dan bisa kita bilang kalau untuk sekarang itu cukup aware ya. Cukup banyak anak-anak muda Aceh bahkan yang bukan dari background lingkungan mereka peduli terhadap lingkungan. Namun masih banyak juga yang peduli namun tidak bisa bersuara secara langsung. belum Mereka berhasil. masih takut. Iya Kak. Dibungkam? Gitu Kak. Nggak tahu. Maksudnya ini aku tuh istilah. Harus kembali ke Iya, mungkin ya Kak ya. berdampak membangun. Asik. Ini juga sebenarnya berkaitan nih saya beberapa Yang bulan mau lalu ikut nih. komunitas Bang Sahlan langsung DM. Aduh, Bang, komunitas ayo kita apa balik nih? ke Aceh, kita bikin. Kita bikin komunitas baru, Iya. gitu ya kayak. Iya, Kebetulan banget kayak kemarin tuh ada temen kan DM saya, terus dia bilang kayak cukup resah sama kondisi sekarang gitu. Dia bukan background lingkungan nih Kak, saya juga nggak tahu nih tiba-tiba. orang Aceh? Orang Aceh, Oh. tiba-tiba nge-DM gitu kan, bilang gimana ya hidup kita ke depannya gitu. Ini udah tutupan hutannya udah banyak hilang. Iya. Sekarang saudara-saudara kita di pantai timur yang kena banjir, nggak menutup kemungkinan mungkin ke depan kita yang bakal kena banjir di barat selatan di tempat tinggal Iya. saya tadi gitu. Saya juga kaget kayak setahu saya dia nggak pernah loh bahas-bahas lingkungan, tapi kok tiba-tiba berani gitu Kan udah bersuara. kerasa banget dampaknya Iya itu, saking gitu kerasanya. Kak. Ya, betul. Dan ya kasihan juga ya masyarakat di sana ya bingung harus Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan. Kalau misalkan tutupan-tutupan hutan itu tuh memberikan dampak ekonomi juga toh ke Iya masyarakat. benar. Saya setuju itu, Iya sepakat kan? Kak. Iya. Maksudnya mereka juga punya kebutuhan ekonomi, Iya. tapi gimana nih benturan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan lingkungan gitu kan? Nah. Itu yang selalu bukan Iya, hanya di Aceh ya, di Indonesia gitu kan. Kayak misalkan sawit katanya itu kan juga Memberikan pemasukan, benar Kak, benar Kak. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin keberlanjutan lingkungannya, dampak ke lingkungannya kan apakah itu worth it ya kalau misalkan dibandingkan untuk masa depan. Jadi kayak apa ya? Bukan mempertaruhkan masa depan kita itu untuk ekonomi hari ini gitu. ya. Renovasi rumah. Renovasi rumah, renovasi warung. Jadi gimana tuh benturan-benturan ekonomi kayak gitu? Sebenarnya memang kayak motif-motif dari kerusakan tutupan hutan itu mungkin di Indonesia itu ya karena kebutuhan ekonomi sebenarnya Kak.
Cuman kan sebenarnya kalau kebutuhan ekonomi ini bisa kita bilang sejauh mana sih kita cukup untuk melakukan perusahaan itu? Harusnya kan kita punya batasan gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu ada namanya konsep ekonomi restoratif, di mana kita memanfaatkan sumber daya hutan itu dengan cara-cara yang berkelanjutan dengan cara-cara yang lestari, tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Artinya nanti tercipta keseimbangan antara pendapatan ekonomi, kelestarian ekologi, serta bagaimana sosial dan budaya juga tetap hidup di lingkup masyarakat tersebut gitu, Kak. Jadi akhirnya kita tuh sebenarnya boleh memanfaatkan. Boleh banget, Kak. Boleh banget, Kak. Tetapi secukupnya. Secukupnya. Lagunya India. Lagunya siapa itu? India nggak sih? Secukupnya. Karena memang by the way nih Kak, ngomong-ngomong nih, memang hutan itu sebenarnya harus dimanfaatkan gitu. Iya. Kan kalau misalnya kayu yang udah gede, udah besar ukurannya, itu kan mereka udah nggak apa ya, sudah nggak maksimal menyerap karbon dioksida. Itu kan harus istilahnya kalau kami itu dipanen gitu, tapi dipanen secara lestari, dimanfaatkan gitu kan. Oh, bukannya itu yang saat ini sedang dipraktikkan? Oh, mungkin ya, tapi nah itu cukup menarik. Masalahnya mereka nggak nanam balik, habis potong pergi gitu. Harusnya diganti ya. supaya yang benih-benih baru ini bisa nyerap karbon dioksida lagi gitu. Itu benar itu. Berarti sebenarnya tuh tinggal ditanam lagi nggak sih? Iya kan? Tanam dan dijaga. Iya. Jangan diganti sama yang lain. Tapi kalau misalkan emang kenapa sih kalau sawit? Nggak bilang sawit, saya emang siapa yang bilang sawit? Nggak bilang sawit ya? Nggak ada yang bilang. Nggak Tapi ada. kakaknya tiba-tiba masuk sendiri. Aku nggak bilang. Sawit itu nyawit. juga kan nggak usah dibahas ya. Tapi sawit itu pohon kan, Kak? Gimana nih? Gini ya, Aduh. ini kan orang awam nih. Iya, orangnya kehutanan nih, Sebenarnya kehutanan. memang tidak ada di brief ya. Saya mau nanya nih. Asik nih. Sawit itu termasuk pohon apa gimana maksudnya? Saya punya pin sawit bukan pohon. Soalnya masalahnya nih, yang saya tahu ada tuh beredar, yang penting ada daunnya itu pohon, ya kan? Bukannya memang itu? Bukan memang itu, Coba bagaimana? jelasin, Bang. Aduh. Bang Syahlan, kita Aduh. sebutnya Bang Syah. Sebenarnya kalau kita definisi pohon itu ya kan suatu tanaman yang berkayu ya, artinya memiliki kambium ya. Kalau sawit itu kan dia tidak memiliki kambium, lebih yang kepada berdiri tegak palem-paleman itu apa? gitu. Yang berdiri tegak itu apa? Bukan kambium? Bukan dong Yang Kak, bukan Kak. Berarti itu bukan batang pohon ya, Kak? Bukan berkayu ya mungkin ya, lebih batang tepatnya. memang batang? Iya. Oh. Gitu. Jadi kalau ada kambium tuh dia menyerap air lebih banyak. Bukan ya? Skema itu biologi banget ya. Waduh, sialnya biologi saya C Kak. Saya anak sosiolog. Iya, kayak kita anak sosial Jadi banget. sebenarnya gini, yang jadi masalah tuh apa sih sebenarnya kenapa sawit itu dipermasalahkan? Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu Iya. bagaimana cara kita nanam sawitnya, bagaimana cara kita mengelolanya, Kak. Kan sawit itu kalau ditanam di lahan yang bukan kawasan hutan nggak masalah dong, gitu. Oh. Nggak bakal mengganggu fungsi ekosistem dong. Iya, gitu. Emang sawit harus ditanam di mana? Ya di lahan, di kebun kan boleh Di gitu. kebun berarti. Saya juga kalau punya tanah yang resmi, saya pengen nanam sawit. Iya, benar juga ya. Dampak panjangnya dengan kalau aku sih mikirnya karena ini ya sawit itu karena homogennya gitu loh. Iya. Karena sawit semua gitu. Jadi salah akhirnya satunya. berdampak ke sistem pangan yang ada di situ, ke ekosistem di Iya. situ, agroekologi dan benar, lain-lain. benar. Aku taunya itu gitu. Tapi memang sawitnya itu tadi kan kata Kak Syahlan, Bang Syahlan kan harusnya ditanamnya di kebun. Emang kalau di Aceh ditanamnya? Enggak, saya nggak bilang di Aceh ditanam gimana, enggak. Maksudnya bagaimana Tadi Bang Syahlan, aku kan cuman klarifikasi. Ya, bagaimana regulasi untuk mengatur sawit ini sebenarnya yang harus kita buat secara spesifik mungkin ya. Harus jelas gitu sampai ke bawah gitu, Kak. Jangan asal-asalan gitu. Kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan sawit itu yang sudah tersertifikasi berkelanjutan gitu. Perusahaannya Kak. siapa? Ya banyak lah Kak, pokoknya iya, ada lah banyak, sih ya. pokoknya itu. Searching Kak, Searching searching Kak. aja Kak. Itu kan maksudnya gimana ya? Nggak salah, mereka beneran Enggak dibilang salah. sesuai izin gitu kan. Jangan baper, jangan sampai nangis. Aku habis nangis. Aduh. Tapi kalau kondisi ini terus berlanjut ya, kira-kira apa sih yang kita pertaruhkan di masa depan? Waduh. Asik. Ini mau nanya dari sisi apa nih Kak? Dari sisi Kita kan sebagai masyarakat biasa Yang ya. kita pertaruhkan apa di masa depan? Keluarga kita, ekonomi Nah iya, kita? kita ya? aja deh. semua kita aja deh Kak. Kak. Masyarakat awam kita nggak bukan kalau yang mempertaruhkan yang di atas mah. Oh iya, kan mereka nggak mikirin kita ya? Enggak. Oh, Sama dengan keluarga masing-masing. Masyarakat aja, untuk masyarakat. Jadi sekarang Iya. kita memikirkan untuk kita sendiri. saya inget salah satu tagline tuh warga bantu warga ya. Nah Oh, itu iya. asik banget itu. Makanya sekarang kita ngomongin warga aja. Masyarakat bantu Kita mau masyarakat. ngomongin masyarakat. Kok kita bantu kita?
Iya, cukup berat ya apa kita pertaruhkan di masa depan warga kayak. bantu warga ya. Sedih banget tuh, ironis banget yang dengan kalimat warga bantu warga. Kemana? Yang lainnya? Oh, Maksud aku kan kayak lagi warga jalan-jalan. Oh. Jadi apa nih yang kita pertaruhkan? Aduh, kita pertaruhkan itu terutama kehidupan nih Kak ya. Kehidupan masa depan anak cucu kita nanti itu pasti kita pertaruhkan di sana. Kemudian juga mungkin dari sumber-sumber pangan kita bakal kita pertaruhkan gitu. Kan nggak mungkin kita makan makanan sintetis di masa depan kan. Masa iya mau makan daging dari hasil olahan sintetis gitu kan. Nggak mungkin. Terus juga tempat tinggal kita pertaruhkan gitu ya. Pokoknya semualah kehidupan kita itu kita pertaruhkan mungkin Kak di masa depan itu dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi nih, kalau misalkan Bang Sahlan nih bisa menyampaikan satu pesan. Kalau misalkan Bang Sahlan jadi presiden nih. Aduh, berat boleh ya. kali punya cita-cita. Kita Umur berapa? Abis ini kita foto ya sama Bang Sahlan. Kita nggak ada yang tahu masa Nggak ada yang depan. tahu masa depan. Dia jadi presiden. Misalkan Atau menjadi dari awalnya dimulai dari pemerintah daerah dulu, Iya, misalkan betul. jadi bupati. Itu Waduh. misalnya naik gitu ya. Kalau misalkan karir politik tuh. Nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu sih bukan orang politik. Tapi ini. ada nggak presiden dari Sumatera? Presiden nggak ada. Ini mau nanya atau nyindir nih? belum. Inilah gitu. Coba kalau Bang Sahlan cita-cita kalau jadi presiden nih, kira-kira ada pesan apa atau misalkan ada keinginan apa yang ingin ini nih yang harus jadi urgensi, yang kita ngomongin konteks aja ya kayak kehutanan, sistem pangan dan lain-lain gitu. Mungkin memang permasalahan di Indonesia akan sangat banyak sekali, tapi kita coba bahas yang jadi urgensi kita saat ini gitu misalnya. Oke, Apa oke. pesan yang mau bilang pesan untuk presiden kan takut banget. Aku juga ya. Mungkin Kita pesan si- untuk sesama kita kita ya. siapa? Kita kan negara demokrasi. Kita Harusnya boleh dong Oh boleh menyampaikan ya, pesan. boleh ya. Kemana nih Kak? Yang ini. Oke. Apa sih? Saya boleh mikir dulu nggak 2 Oh, jam? boleh. 2 jam tapi? Boleh. Oh 2 jam. Kita kasih waktu Enggak. masuk Apa ya? dulu aja. Apa yang perlu diubah deh, hal-hal yang oke kita jangan ngomongin presiden dan pemerintah deh, Ya, takut ya. ya. Hal-hal kecil misalkan dari keresahan teman-teman, nyantek dulu ya. Keresahan dari teman-teman. Saya itu sebenarnya udah. Kayak kan mulai resah nih teman-teman di Aceh kayak aware soal perubahan iklim, soal sistem pangan kita yang mulai terganggu. Kira-kira nih teman-teman bisa melakukan apa sih, hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan teman-teman di sana gitu. Sebelum Bang Sahlan balik kembali menjadi masyarakat biasa ke Aceh. Oke, mungkin ini pesan ya buat kita semua ya. Kok jadi serius nih warkop atau apa? Kok nggak ada suara mobilnya ini? Ini kita ngobrol-ngobrol aja Bang. Ngobrol Oke, nih. oke. Nyantai kok terus. Mungkin bagi kita itu orang-orang muda, bagi warga, kita jangan hanya menunggu misalnya bantuan ketika terjadi suatu bencana ya, tapi kita harus mampu bagaimana memitigasi bencana tersebut dari sejak lama gitu, dari sebelum terjadinya bencana. Karena kalau kita lihat kondisi di Aceh, itu pemerintahnya nggak siap. Mereka itu lebih siap memberikan bantuan daripada melakukan pencegahan seperti itu Kak. Betul. Ini saya ditangkap nggak ya di sini ya? Mohon izin Pak Tapi memang itu Gubernur. realitas yang ada di lapangan toh ya. Mereka Iya. lebih siap. Tapi Nggak tapi siap. emang benar sih, emang benar. Coba kalau ditanya ke awangan pemerintah, kalau misalnya tiba-tiba Bogor banjir lalu Jakarta tenggelam, Gimana tuh? antisipasi apa yang sudah bisa dilakukan? Benar nggak? Apakah ada? Ya kan? Tidak ada? Mungkin kita kayak ya siapa sih yang menyangka kan dapat bencana sebesar itu sampai nutupin rumah? Iya. Coba nggak ada yang Padahal di Aceh itu udah ada penelitiannya loh yang bilang bahwasanya bencana itu akan terjadi berulang beberapa tahun sekali gitu. Berapa tahun sekali? 5. Sekitar mungkin 6 sampai 7 ya gitu Kak. Dan di lokasi sekarang itu udah pernah bencana banjir Ini yang sebesar. paling parah. Tapi ini yang paling parah gitu. Sebelumnya udah pernah juga terjadi yang cukup parah tapi nggak separah ini gitu Kak. Itu kalau nggak salah tahun 2016 apa 2015 kemarin itu. Nah, itu kan sekitar berapa ya? 10 tahun mungkin 9 ya Iya, gitu ya. 10-9. Dan itu udah ada penelitiannya dan udah dibilang juga lokasi itu sangat rentan banjir. Penelitian itu nyebutin desa-desa yang bakal terdampak paling berat dan benar kemarin itu terdampak. harusnya itu paling berat. sudah menjadi pelajaran ya, maksudnya ya kalau bisa jangan sampai lebih parah dong gitu kan harusnya, karena kan Ya. kita sudah dikasih lihat Kelihatan. nih ya, sudah dikasih lihat kalau ada bencana bakalan kayak gini Ya. ya kan, tapi kok malah gitu. Bahkan ya tindakan pasca bencananya juga menurut kita mungkin ya banyak yang bilang kurang maksimal kali ya. Makanya itu yang aku pikirkan, berapa lama ya untuk pulih balik lagi menjadi Aceh yang Ada normal. satu kata-kata yang dia ucapin kayak aku pengen dia ngomong ini sebenarnya, cuman dia belum ngomong. Jadi kalau misalkan nggak ada perubahan dalam cara kita mengelola alam, mungkin ada doa yang Oh ya, saya pernah itu mungkin
Mancing banget ya kakaknya ini. Kayaknya kakak udah lihat konten saya ya. Iya. Ih. Jadi udah langsung liatin searching Oh, gitu. Mungkin saya cuma mau bilang satu kata itu. Apa tuh kak? Ini jadi penutup ya? Semoga Tuhan bersama rakyat Aceh. Amin. Benar, itu jadi iya memang doa tapi Iya. itu berarti udah sangat Sepasrah itu ya sih. sepasrah itu. Iya. Udah kayak bingung aja gitu Iya. di tengah krisis iklim yang Balik lagi kan Aceh itu ada syariatnya, jadi tinggal mengandalkan syariat Iya. aja itu, tinggal mengandalkan doa doang itu akhirnya. Semoga Tuhan bersama rakyat Aceh. Amin, Amin ya Allah. Semoga keadaan di sana makin membaik. Amin, Ya, amin, karena amin, benar amin, ya amin. udah warga bantu warga. Iya. Warga bantu Siapa warga. lagi? Iya. Begitulah. Siapa lagi kalau bukan kita? Kan nggak mungkin dapur bantu warga. Dapur apa? Dapur maksudnya dapur warga. Nggak usah ditutup deh, udah. Ini dapur apa sih? Kak, kan Kak, saya pamit dulu ya, Kak, ya. Kak, Mau- ngomongin dapur, Kak. Itu dapur. Lagi cafe shop ini kan. Iya kan, maksudnya kan lagi di coffee shop ini. Harusnya kita bikin di dapur ya backgroundnya. Lah, terus nanti tamunya disuruh masak juga gitu. Udah Kita selesai sambil ini. masak-masak belum selesai. Habis ini kan, Kak. Kita punya jargon loh, lu lupa ya? Aku anak baru. Tadi kan Oh, kakak anak baru. Ini keren baru. Aku tuh masih nge-training dia. makanya tadi aku bilang loh, tadi katanya jam 9 baru datang, tapi kok Kak Bang Syahlan udah datang. Oh. Tapi karena Bang Syahlan datang sih kita jadi pagi-pagi. Yaudah deh, aku harus ini bikinin kopi dulu. Iya. Jadi kita pamit dulu sama Oh, iya. warga bantu warga. Harga bantu warga. Tagline baru. Iya, tutup dong, aku nggak tahu mau tutup gimana. Loh, kok malah anak magang disuruh nutup? Tahu aneh ya. Tuh, Bang Syahlan aja ini loh. Aku udah lupa. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton episode Warung Terminal Reborn. Reborn. Waduh. Yang itu Iya nggak sih? Kamu tuh ngingetin aku itu. Iya itu. Oh itu. Oke. Terima kasih. Apa? Bentar, coba tanya orang. Jangan lupa mampir sini. Yuk sini mampir. Warung Terminal. Oh ya, jadi nanti ada jargonnya Warung Terminal. Yuk sini mampir ngobrolin pangan. Oke. Gitu. Cuman aku mau nutup dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah terus kalau teman-teman punya insight atau opini atau teman-teman yang di Aceh ngerasa relate, kita curhat di bawah, ngobrol-ngobrol di bawah, nanti Bang Sahlan akan bantu reply. Atau bisa kunjungi juga sosial medianya Bang Sahlan. Nanti aku Syahlan Faluti, nama asli aja. Syahlan. Nanti nggak pakai nggak pakai. Nggak pakai Second kita, account. nggak pakai second account kita. Kan bukan Gen Z ya nggak Gen tahu. Z, Gen Z, Gen Z, Kak. Gen Z. Aku sih Gen Z kan biasa kan account. Aduh. Ada, nggak usah dikasih tahu. Oh ya, oke. Kak, Jargon. kita ini gampang ke distract banget ya, Kak. Sumpah kita harus Jargon, fokus. oke, jargon ya, jargon. Jargon. Warung Terminal, yuk sini mampir ngobrolin pangan, oke ya? Siap, ya, siap. 1, 2, 3. Warung Terminal, Yuk sini mampir ngobrolin pangan.